Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali pada pertemuan kali ini mengenai GeoGebra. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan garis terhadap garis dan bidang dengan menggunakan GeoGebra. Oke, sebelum masuk ke langkah, kita perlu tahu dulu nih kedudukan garis terhadap garis dan bidang. Yang pertama, kita akan membahas kedudukan garis dan garis, yaitu ada garis berhimpit dengan garis, kemudian garis sejajar dengan garis, garis berpotongan dengan garis, garis bersilangan dengan garis. Kemudian pada step yang selanjutnya, yang kedua, kita akan bahas kedudukan garis dan bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang atau bidangnya melalui garis. Kemudian garis sejajar bidang atau bidang sejajar garis. Kemudian garis yang menembus bidang. Oke, kita langsung saja ke langkah praktikum. Yang pertama kita tulis terlebih dahulu judulnya kedudukan garis terhadap garis dan bidang. Oke. Ya. Di sini kita bisa ubah backgroundnya supaya lebih menarik. Oke, sebentar. Backgroundnya kita ubah. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat dua buah titik. Yang pertama titik A, yaitu 2,2. Kemudian kita buat titik yang kedua, yaitu titik B. B sama dengan 7,2. Lalu enter. Nah, maka akan muncul ya dua buah titik. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memutar titik A dan titik B berdasarkan derajat yang sama. Caranya gimana? Caranya kita pilih icon rotasi ya pada toolbar. Namanya nih ya, rotasi around point. Kemudian di sini kita klik ya, klik titik B-nya. Titik B, lalu klik titik A. Nah, maka di sini akan muncul ya sudutnya, itu rotasinya 45 derajat. Nah, ini sebenarnya tergantung ya, disesuaikan dengan soal. Di sini ada counterclockwise sama clockwise. Nah, ini bedanya kalau counterclockwise ini arah rotasinya berlawanan arah jarum jam. Nah, sedangkan clockwise ini arah jarum jam. Kita klik OK. Oke. Bentar ya. Di sini akan muncul ya B aksen ya. Oke, di sini akan muncul ya titiknya yaitu B aksen. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat slider. Kita buat slider, pilih yang sudut, kita ganti namanya jadi R, minnya 0 derajat, maxnya 180 derajat, incrementnya 10. Oke. Nah, kita juga bisa mengubah warna titiknya ya supaya bisa membedakan dan bisa lebih menarik lagi. Kita ubah di sini yang B-nya kita ganti misalnya jadi warna merah. Kemudian B aksennya kita ganti jadi warna orange. Ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat titik yang berada di antara titik A dan B. Caranya gimana? Atau titik tengah. Nah, ingat ya, tengah itu kita ingatnya mid. Berarti kita ketikkan pada input bar yaitu mid point. Pilih yang poin koma poin. Kita ganti poinnya yang pertama A, kemudian B. Lalu enter. Maka di sini akan muncul ya titiknya C, yaitu titik yang berada di antara titik A dan B. Oke, langkah selanjutnya kita akan merotasikan titik A ya sebesar satuan derajat R, atau satuan derajatnya ini bergantung pada slider ya, dengan titik pusatnya itu C. Jadi C ini sebagai titik pusat. Caranya kita ketikkan pada input bar. Ingat ya rumus rotasi, rotate tulisannya. Kemudian buka kurung A, R kecil, kemudian C kapital. Lalu enter. Maka di sini akan muncul ya A aksen. Oke, langkah selanjutnya kita sembunyikan terlebih dahulu titik C-nya nih. Sembunyikan. Nah, lalu kita buat ruas garis AB atau segmen yang menghubungkan dari titik A ke B. Caranya kita pilih icon toolbar atau bisa kalian ketikkan pada input bar rumusnya segmen. Nah, di sini saya menggunakan icon toolbar. Maka di sini akan muncul ya ruas garisnya namanya F.
Nah, cara lain kita bisa menggunakan input bar. Nah, di sini kita akan membuat ruas garis yang menghubungkan dari titik A aksen ke B aksen. Maka di sini kita ketikkan segmen pilih kurung A aksen, B aksen. Kemudian enter. Nah, maka akan di sini akan muncul ya titik G. Nah, coba kita geser. Nah, titik A aksennya ini akan berotasi tapi 180 derajat. Kenapa? Karena pada saat kita membuat slider, maksnya itu 180 derajat. Kalau misalnya kita buat 360 derajat, maka mutarnya pasti sampai 360 derajat. Oke. Selanjutnya kita akan membuat garis yang sejajar. Nah, ingat tadi teori pertamanya itu kan garis berhenti dengan garis, kemudian ada lagi garis sejajar dengan garis. Nah, gimana caranya membuat garis yang sejajar? Caranya kita membuat garis yaitu melalui titik B atau A. Nah, pertama kita buat garis yang sejajar dengan garis G. Caranya gimana? Ingat ya rumus garis line kurung B, G. Lalu enter. Nah, ini garis H. Garis H ini sejajar dengan ruas garis G. Nah, kemudian kita buat lagi line A, G. Nah, ini juga sama ya, sejajar. Nah, jadi dua garis ini adalah garis yang sejajar. Oke, garis sejajar udah. Kemudian di sini kita buat titik yang berada di garis F. Nah, jadi titiknya ini selalu berada di garis F. Nah, kita ketikkan di sini poin kurung F. Nah, maka ketika kita geser, nah titiknya ya, di sini titiknya ini segaris ya, berada pada garis F. Nah, ingat ya pertemuan sebelumnya kita udah bahas titik yang terletak pada garis atau titik segaris. Nah, selanjutnya kita akan buat garis yang tegak lurus terhadap garis F. Nah, jadi ingat ya, ini garis F. Nah, kita akan membuat garis yang tegak lurus. Nah, caranya gimana? Kita ketikkan pada input bar perpendicular line. Nah, di sini pilih D, F. Nah, ingat ya. Nah, kita bisa lihat ya di sini garis C ini tuh tegak lurus terhadap garis F. Nah, kenapa demikian? Karena di sini kita bisa lihat garis ini tuh membentuk sudutnya 90 derajat. Makanya dapat dikatakan sebagai tegak lurus. Nah, kita bisa ganti warna garisnya ya supaya lebih menarik dan bisa membedakan. Di sini saya ganti pertama warnanya hijau tua, kemudian saya ganti lagi jadi warna misalnya warna ungu aja. Ini juga sama, kita ganti jadi warna biru. Oke, ini bisa biar membedakan aja. Oke, nah di sini segmennya juga jangan lupa kita ganti. Misalnya di sini jadi warna merah, kemudian G-nya tetap atau kita ganti lagi jadi warna coklat. Seperti ini ya. Nah, oke. Langkah selanjutnya kita buat checkbox. Nah, ini adalah bagian yang pertama, yaitu kedudukan garis terhadap garis. Kita buat checkbox captionnya, kedudukan garis terhadap garis. Nah, kita sembunyikan semua objek ya. Garis sudut, kemudian garis-garisnya, titik-titiknya, kita sembunyikan semua. Oke, yang C nggak usah ya, nggak usah disembunyikan karena ini udah otomatis tersembunyi. Kita sembunyikan segmennya, kemudian ingat teksnya nggak usah disembunyikan karena teks ini sebagai judul. Oke, coba ya. Nah, maka di sini akan hilang semua ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke 3D grafik. Nah, tadi kan udah ya kedudukan garis terhadap garis. Nah, sekarang kita bahas kedudukan garis terhadap bidang. Nah, kalau membicarakan bidang, kita akan mengeksplornya pada
3 dimensi ya, grafik 3 dimensi atau 3D grafik. Nah, di sini kita bisa ketik persamaan bidangnya, yaitu X plus Y ya, sama dengan Z. Nah, ingat ya, persamaan bidang itu apa? AX plus BY plus CZ sama dengan D. Nah, ingat pada pertemuan pertama sudah pernah dijelaskan ya tentang persamaan bidang. Di sini AX plus BY plus CZ sama dengan D. D-nya ini 0 ya. Oke, di sini kita bisa ubah warna bidangnya atau opacity-nya. Oke. Sudah ya, di sini terbentuk bidangnya. Nah, lalu kita klik pada lembar kerja grafik ya. Kita di sini akan membuat garis, yaitu Y sama dengan min X. Ingat ya, ketika kita ingin membuat garis ya, kita kliknya harus pada grafik ya, 2 dimensi grafik. Jangan sampai klik pada 3D grafik, karena kalau misalnya kalian klik pada 3D grafik, hasilnya akan berupa bidang ya. Jadi Y min X ini bisa, kalau kita klik pada 3D grafik hasilnya bidang, tapi kalau misalnya pada 2 dimensi grafik hasilnya berupa garis. Nah, kita coba nih, kalau misalnya kalian kliknya di 3D grafik, nah maka hasilnya akan membentuk bidang ya. Makanya harus lebih hati-hati dan lebih teliti ya ketika kalian membuat garis. Pastikan kalian sudah mengklik lembar kerja grafik 2 dimensi grafiknya. Oke, selanjutnya di sini kita coba checklist checkbox ya yang tadi. Maka di sini akan tampil ya, pekerjaan kita yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan membuat titik E sama dengan negatif 2,0,0. Lalu enter. Nah, kemudian kita buat titik F ya dengan koordinat X, Y, Z. Maka di sini 0,0,0,2. Nah, artinya titik ini berada pada 3D grafik. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu kita bisa ubah warna titiknya. Kita ubah di sini misalnya warna pink. Kemudian F ini kita ubah jadi warnanya misalnya hijau kecoklatan. Nah, sini ya. Ini ada titik E, titik F. Nah, kemudian kita buat garis EF yang menghubungkan dari titik E ke F. Ingat ya, ini garis bukan segmen. Rumusnya line kurung E, F. Kita bisa ganti warna. Sini kita pilih change, kemudian colornya. Oke. Nah, tajam. Nah, seperti ini ya. Nah, jika kita amati, di sini akan muncul apa? Garis K. Nah, garis K ini ya, garis K ini yang warna coklat ini kan kalau kita amati itu sejajar dengan bidang ya. Ini kita sembunyikan dulu. Nah, biar lebih fokus. Nah, garis ini tuh sudah sejajar dengan bidang. Nah, maka di sini sudah terbukti ya, ini adalah contoh gambar dari garis yang sejajar bidang atau bidang sejajar garis. Nah, kemudian ada juga di sini garis yang menembus pada bidang. Yang mana nih? Ini ya, yang I. Yang ini menembus terhadap bidang nih. Kan dia menembus tuh terhadap bidang. Nah, yang D juga sama ya. Bukan D, ini C. D itu nama titik. Nah, kemudian ada juga di sini garis terletak pada bidang atau bidang yang melalui garis yang mana nih? Yang warna apa? Yang warna hitam, yang ini. Yang ini tuh garisnya itu terletak pada bidang ya. Kita bisa amati satu persatu ya secara teliti ya. Kemudian selanjutnya kita buat checkbox. Bentar, ini kita sembunyikan terlebih dahulu. Nah, ini ya. Ini sejajar, kemudian ini terletak pada bidang. Oke, kita buat checkbox. Kedudukan garis terhadap bidang. Mana nih disembunyikan? Yang ini kita sembunyikan. Oke. Sorry, teks.
Bentar, rapikan terlebih dahulu. Nah, ini sudah tersembunyi semua ya. Ini nomor 1 ya, tadi kedudukan garis terhadap garis, kemudian ini nomor 2 kedudukan garis terhadap bidang. Oke, mungkin cukup sekian ya pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.